Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Rita. Kali ini aku bakal ngebahas topik yang menarik teman-teman, mengenai overthinking. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain overthinking? Oke, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel aku, perkenalin nama aku Rita Arisandi. Aku biasanya ngebahas di YouTube channel ini pengembangan diri, lifestyle, musik, dan juga budaya, terutama budaya Bima. Jadi overthinking adalah dimana seseorang memikirkan sesuatu hal secara terus-menerus, bahkan tidak ada ujungnya. Dan ditambah lagi, teman-teman bakal merasakan ketika teman-teman overthinking ya, otak nih berisik banget, apa aja dipikirkan, bahkan sesuatu yang gak penting pun dipikirkan. Ada rasa ketakutan, kecemasan di situ, sehingga banyak sekali yang harus dipikirkan. Ya, katanya sih harus, padahal sebenarnya nggak harus dipikirkan. Baik itu yang belum terjadi, sedang terjadi, sudah terjadi ya. Kira-kira kamu pernah nggak ngerasain ini teman-teman? Bahkan teman-teman, hampir semua orang pernah merasakan ini. Kamu nggak sendiri. Aku pun pernah merasakan overthinking itu. Kalau aku membiarkannya, ya, kalaupun kita membiarkan overthinking itu terus-terusan di dalam hidup kita, itu akan mengganggu aktivitas kita setiap hari. Dikit-dikit kita ketakutan, kita udah overthinking sama sesuatu hal yang kita alami setiap hari. Nah, ini juga berdampak kepada kita cepat capek secara emosional. Kita capek menghadapi sesuatu, takut mengambil sebuah keputusan. Ujung-ujungnya apa? Yang ujung-ujungnya bakal lari kemana? Lari ke badannya, bakal sakit pundak, kepala, terus lambung, ya, bakal lari ke badan. Ada psikolog yang bilang kalau kita memiliki kayak gangguan mental ataupun emosional yang tidak terkendali, ya, kalau dia sudah tidak bisa dikendalikan lagi, itu bakal lari ke badan. Makanya kebanyakan kalau kita banyak masalah nih, rata-rata tuh lari ke badan. Itu yang disebut dengan psikomatik. Psikomatik adalah gangguan fisik yang dirasakan atau dipengaruhi oleh emosi atau pikiran negatif yang dirasakan. Jadi overthinking ini adalah perilaku yang kamu lakukan secara terus-menerus. Ya, berpikir secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan masuk di alam bawah sadar teman-teman. Nah, bahayanya adalah ketika sudah masuk di alam bawah sadar, itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari teman-teman. Ini bisa juga bakal mengganggu aktivitas teman-teman sehari-hari, sehingga overthinking ini ya harus diatasi. Kalau tidak, akan berdampak buruk di dalam kehidupan teman-teman. Nah teman-teman, perlu teman-teman pahami tanda-tanda overthinking itu seperti apa sih. Yang pertama itu adalah rasa cemas. Kita dikit-dikit tuh cemas ngelihat something, ataupun kita ketemu seseorang atau memikirkan sesuatu, mengambil sebuah keputusan, atau bahkan lagi menjalankan suatu hal, itu sedikit-sedikit udah overthinking, mikirin terus-menerus, berulang-ulang, nggak ada habisnya, dan itu akan mengganggu. Kita sudah overthinking duluan tanpa kita bertindak, dan kebanyakan overthinking ini merujuk ke pikiran negatif. Teman-teman, dalam studi tahun 2013 pada Jurnal Abnormal of Psychology itu menjelaskan terlalu banyak memikirkan kesalahan masa lalu ini akan meningkatkan gangguan mental, sehingga ketika teman-teman merasakan ada tanda-tanda overthinking nih, nggak bisa tidur,
cepat capek, pikirannya kemana-mana aja, teman-teman harus perlu atasi. Bagaimana cara mengatasi overthinking? Yang pertama adalah evaluasi apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu butuh me time loh. Kamu coba deh keluar, luangin waktu, kamu jalan sendiri di sana. Dirimu tuh butuh ngobrol. Coba kamu tanyakan sama diri kamu sendiri. Apa sih yang kamu rasakan sekarang? Apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Masalah yang sedang kamu mikirkan atau yang sedang kamu overthinking kan? Coba tanyakan, identifikasi perasaan kamu. Dengarkan. Kalau bisa, ketika kamu nanya nih, nanyakan dengan suara yang lantang dan bisa didengar oleh kedua telinga kamu. Kenapa? Sehingga otak ini tuh bakal ngebantu mencari jawabannya. Ketika kamu mendapatkan jawabannya, tulis jawabannya itu dan pilih kira-kira mana yang benar-benar kamu rasakan. Jawab sejujur-jujurnya. Jangan membohongi diri sendiri. Ini akan membantu kamu. Ketika kamu sudah mendapatkan jawabannya, coba kamu jalanin. Karena setiap pertanyaan yang kita lontarkan, sebenarnya otak kita itu sedang mencari jawaban yang terbaik untuk diri kita. Yang kedua adalah ceritakan keadaanmu kepada orang yang kamu percaya. Ini buat ngebantu kamu juga agar kamu sedikit lega. Perasaan kamu tuh agak lega. Kita tuh butuh curhat loh. Butuh ngobrol. Butuh saling sharing. Itulah kita, manusia. Kita butuh teman yang mendengarkan kita. Terkadang pada saat itu, perasaan kita lagi sesak, lagi penuh, apalagi pikiran kita kemana-mana gak ada ujungnya. Kita butuh untuk ngobrol. Tapi kalau misalnya teman-teman gak percaya sama orang, pengen simpan aja perasaan ini, yaudah teman-teman bisa mencurahkannya itu lewat tulisan. Misalnya teman-teman bisa nulis di note handphone, di laptop, bahkan di buku. Coba deh belajar untuk mencurahkan perasaan. Ingat ya, kepada orang yang kamu percaya. Nah, yang ketiga teman-teman adalah curahkan perasaan teman-teman itu lewat tulisan. Aku tadi singgung ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya sama orang lain di sekitar teman-teman mungkin lebih rileksnya itu curhat melalui tulisan, di buku, diary, kemudian laptop, terus bisa juga hanya di note handphone. Ya curahin aja perasaan apa yang teman-teman rasain hari ini, apa yang teman-teman takutkan, cemaskan, pikirkan. Ya udah tulis aja. Itu akan membantu teman-teman juga meringankan apa yang teman-teman rasakan. Ingat teman-teman, ketika teman-teman nulis, sebenarnya teman-teman lagi membantu diri teman-teman untuk mengidentifikasi perasaan apa yang sedang teman-teman rasakan. Nah, yang keempat teman-teman, fokus kepada hal yang teman-teman bisa kontrol. Kontrol yang seperti apa nih? Misalnya teman-teman, kan ada tuh ketika kita overthinking, kita bakal pengennya ngontrol semua hal. Apa yang kita ingin capai, kita pengen ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti yang kita bayangkan, planningnya kita kayak gitu. Terus hasilnya ternyata tidak bisa kita kontrol, tidak sesuai. Nah, di sini juga yang bakal membuat teman-teman down. Sehingga pikirkan, apa yang teman-teman bisa kontrol? Itu diri teman-teman sendiri, respon teman-teman, mindset teman-teman kepada suatu hal. Sehingga teman-teman bisa membantu diri teman-teman buat mengendalikan emosi. Yang
kelima, jangan terlalu perfeksionis. Pasti dong semua orang tuh pengen terlihat perfect. Namun dalam hal ini, perfeksionis yang dimaksudkan adalah jangan semua hal kamu pengen lakuin. Jadi semua bidang yang kamu gelutin itu semuanya perfect dalam satu waktu. Itu bakal ngebuat pikiran kamu itu makin berpikir, wah gimana caranya untuk menjadi perfect di semua bidang. Susah. Kalaupun bisa, ya kamu harus ada tenaga yang lebih, ada orang yang membantu kamu. Tapi kamu lihat dulu kemampuan kamu. Bisa nggak kamu berpikir sendiri untuk mencapainya? Bisa, asalkan satu-satu. Jadi satu hal dulu kamu lakuin, dibagusin dulu, berhasil, lanjut lagi satu. Karena apa? Ketika semuanya pengen kamu perfectin, pengen kamu lakuin, ini akan membuat kamu tuh berpikir gimana caranya untuk perfect nih, takut gagal. Nah, timbul tuh rasa takut gagal, takut kecewa jika nggak sesuai dengan planning. Nah, ini yang ngebuat kamu juga makin overthinking kepada sesuatu hal. So, lakukan semampu kamu, sebaik mungkin. Jangan memaksakan diri. Ingat ya, jaga diri kamu. Jalan aja dengan santai. Yang terpenting adalah santai, serius ngelakuinnya. Bermain, tapi bukan main-main. So teman-teman, itu tanda-tanda overthinking dan bagaimana cara mengatasinya. Jika memang itu tidak dapat menyembuhkan teman-teman, ya udah teman-teman pergi ke profesional, psikolog atau psikiater. Coba cek di sana, jangan malu untuk cek. Ayo mulai terbuka dengan keadaan teman-teman. Nah teman-teman, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, atau bahkan share ke teman-teman yang merasakan overthinking ini agar membantu mereka. Dengan ini teman-teman juga bakal dukung channel ini terus berkembang. Jaga diri, kendalikan emosi teman-teman, dan sampai jumpa. Bye-bye.